Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih diberikannya umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun secara online. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia. Seperti masalah jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, memberikan modal, dan lain sebagainya. Adapun pengertian jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain menurut tata cara yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Nah, itu pengertian jual beli. Dulu jual beli itu tidak dengan uang, tetapi barang dengan barang yang berbeda. Jadi barang satu ditukar dengan barang yang lain sesuai dengan kebutuhan. Ada satu orang bawa gula ditukar dengan beras, atau beras ditukar dengan minyak goreng. Kenapa? Karena tidak ada uang. Kalau sekarang jual belinya adalah dengan uang. Dengan adanya uang, maka kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh orang maka dapat terpenuhi. Dengan adanya uang, seseorang membutuhkan beras bisa mendapatkan beras. Dengan adanya uang, seseorang ingin membeli atau membutuhkan minyak, dapat minyak. Dengan adanya uang, seseorang membutuhkan gula, maka dapat gula. Jadi dengan adanya uang ini bisa bertukar dengan barang apa saja. Kalau dulu tukar menukarnya adalah dengan barang. Jadi itu pengertian jual beli menurut ajaran agama Islam. Dan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh agama Islam. Ada yang namanya akad jual beli, ada penjual, ada pembeli, dan ada barangnya, dan seterusnya. Adapun hukum jual beli adalah halal. Dalilnya hukum jual beli halal adalah surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. Itu ada potongan ayat yang berwarna merah, yaitu wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 5.
Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada uang, yang keempat ada barang, dan yang kelima ikrar atau pernyataan jual beli. Jadi rukun jual beli ada 5. Saya ulang kembali, yang pertama penjual, kedua pembeli, yang ketiga ada uang, yang keempat ada barang, dan yang kelima ada ikrar. Baik, yang pertama syarat penjual dan pembeli. Yang pertama yang A, kedua belah pihak, baik yang penjual atau yang membeli, berakal sehat. Supaya apa? Tidak terkecoh. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya. Jadi syarat penjual dan pembeli adalah berakal sehat, tidak gila. Jadi kalau orang gila berjual atau membeli, maka jual belinya tidak sah karena tidak berakal sehat. Kemudian yang B, syarat penjual dan pembeli kedua belah pihak sama-sama rela, tidak ada terpaksa. Jadi baik penjual pembeli, si penjual rela melepas barangnya dan si pembeli rela ikhlas membeli barangnya. Biasanya ini orang Banjar yang apik kayak gini, ya kan? Setelah menjual, kemudian si pembeli membeli barangnya, di ujung terakhir perpisahan penjual dan pembeli apa kalimatnya? Berelaan lah. Nah biasanya seperti itu tuh kalau orang Banjar. Yang penjual bilang jual, yang beli bilang beli, ujungnya apa? Berelaan lah. Itu kedua belah pihak sama-sama rela, tidak ada keterpaksaan. Kemudian syarat penjual dan pembeli yang C, kedua belah pihak telah balik dan dewasa. Jadi sudah dewasa. Kecuali jual beli barang-barang yang kecil, makanan kecil, dan makanan yang relatif murah. Jadi syarat penjual dan pembeli orangnya sudah balik, sudah dewasa. Kecuali barang-barang yang murah atau barang-barang yang kecil, barulah boleh anak-anak berjual beli. Nah, jadi sudah dewasa. Seperti menjual motor atau menjual tanah atau menjual handphone. Syaratnya yang menjual dan membeli harus dewasa. Kalau anak-anak membeli handphone, membeli motor, membeli tanah lebih-lebih lagi, maka tidak boleh, tidak sah. Kecuali barang-barang tadi yang relatif murah. Contoh, ada adekmu yang belum balik, dia mau beli ciki-cikian atau beli permen di warung. Kamu kasih duit 2.000 atau 5.000, bolehkah? Boleh. Gimana jual belinya? Sah, karena barangnya relatif murah. Tidak boleh kalau barangnya mahal. Contoh, kamu punya adik belum balik, dek, ini uang 2 juta, kamu beli handphone sana. Bolehlah? Tidak boleh. Baik, selanjutnya syarat uang dan barang. Jadi syarat uang dan barang, yang A, barang yang diperjualbelikan suci dari najis. Andai kata berjual baju atau berjual pakaian itu suci dari najis. Dan barang yang diperjualbelikan pun harus suci, bukan najis. Kemudian syarat selanjutnya adalah barang tersebut ada manfaatnya. Jadi yang dijual itu barangnya ada manfaatnya. Kemudian yang C, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Maksudnya bagaimana?
Jadi barang yang akan dijual dan yang dibeli itu dapat dikuasai oleh pembeli. Artinya barangnya ditangkap terlebih dahulu. Contoh, berjual beli ayam. Ada seseorang ingin membeli ayam. Kata penjual, berapa kamu mau beli? Mau beli 1 ekor. Berapa harganya? 100.000. Mana duitnya? Ini duitnya, kamu tangkap sendiri ya, tuh di kolong rumah saya. Nah, itu artinya tidak dikuasai oleh penjual dan pembeli. Mau beli ikan, berapa 1 kilo? Harga 1 kilonya 50.000. Mana ikannya? Tuh kamu tangkap sendiri di kolam ikan. Nah, itu tidak boleh. Artinya belum dikuasai oleh pembeli. Yang boleh bagaimana? Ayamnya ditangkap dahulu, barulah proses akad jual beli. Kalau mau beli ikan, ikannya ditangkap dulu, kemudian ditimbang, barulah menentukan harga. Setelah itu barulah akad jual beli. Jadi yang C tadi, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Kemudian selanjutnya yang D, barang itu diketahui jelas oleh pembeli, baik bentuknya, ukurannya maupun sifat-sifatnya. Yang menjual menjelaskan ukurannya, bentuknya maupun sifat-sifatnya, dan yang membeli pun mengetahui atau melihat atau mendengar langsung dari orangnya, baik bentuknya, ukurannya, atau sifat-sifatnya. Andai kata kita mau beli baju di toko baju, kan kita lihat dulu nih bentuk bajunya bagaimana, kemudian warna bajunya, kemudian ukuran bajunya. Setelah itu apa? Barulah menentukan harga. Andai kata harganya kemahalan, ditawar bisa kurang atau tidak. Nah, seperti itu. Setelah akur semuanya, baik bentuk, ukuran, sifat, dan harganya, barulah akad jual beli. Kemudian syarat selanjutnya yang E adalah barang itu milik penjual sendiri atau milik orang lain yang sudah dikuasakan kepadanya untuk dijual. Jadi barang yang dijual ini adalah hak milik pribadi penjual, bukan milik orang lain. Mau menjual motor ini milik penjual, bukan milik orang lain. Atau ada seseorang yang dikuasakan, yang diamanahkan, yang dipercayakan untuk menjual motornya. Nah, itu boleh. Jadi syaratnya orang yang menjual tadi barangnya adalah miliknya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ikrar atau pernyataan jual beli. Di dalam ikrar ini ada namanya ijab dan kabul. Itu bisa dicatat ya, saya tidak mencatatkan di slide. Arti ijab itu adalah apa? Ijab itu artinya penyerahan bagi penjual. Sedangkan kabul adalah penerimaan bagi yang membeli. Jadi ijab dan qabul. Ijab penyerahan, qabul penerimaan. Ijab dan qabul itu merupakan ikrar penjual. Kabul merupakan ikrar pembeli. Contoh, si penjual berikrar kepada si pembeli, saya jual handphone ini dengan harga 2 juta rupiah. Si pembeli berikrar menerimanya dengan saya beli handphone ini dengan harga 2 juta rupiah dibayar tunai. Kalau tunai, kalau kredit ya akadnya pun kredit. Itu tadi ikrar
pernyataan jual beli. Kalau mau cepat Bang Ustadz bagaimana? Bisa, tidak selengkap tadi. Contoh, mau beli sesuatu yang cepat, mau beli gula 1 kilo. Cil, beli gula Cil 1 kilo. Ini gulanya, ini duitnya. Kemudian yang penjual bilang jual lah, yang beli bilang belilah. Kemudian ujungnya apa? Berelaan lah. Selesai sudah, sah hukumnya dalam jual beli. Selanjutnya jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi rukunnya tidak sempurna. Antara lain adalah menjual suatu barang yang dalam proses pembelian. Artinya barang tersebut belum menjadi milik penjual secara sempurna. Jadi bagaimana? Barang tadi masih dalam proses tawar-menawar, itu kita beli. Nah, itu dilarang. Yang boleh bagaimana? Yang boleh selesaikan dulu akad jual beli orang ini. Kalau sudah selesai, si pembeli ingin membeli atau dia tidak membeli, ketika sudah selesai barulah kita membeli barang tersebut atau menawar barang tersebut. Kalau masa masih tawar-menawar antara penjual dan pembeli, kita langsung menawar. Nah, itu tidak boleh, dilarang. Kemudian jual beli yang terlarang yang kedua adalah menjual hasil tanaman sebelum pantas dipanen atau sistem izon. Tanaman yang dijual ini belum pantas dipanen, sudah dijual. Nah, itu juga dilarang oleh agama. Kenapa? Dikhawatirkan ketika membeli buah atau tanaman yang belum pantas dipanen atau belum waktunya dipanen, dikhawatirkan ketika nanti memanen buahnya rusak. Contoh, mau beli rambutan, buah rambutan 1 pohon dibeli, cuman rambutannya masih mentah, masih hijau. Sudah akad jual beli, dibelinya 1 pohon tadi seharga 300.000. Akad jual beli sudah. Nanti kata orang yang punya pohon rambutan, tunggu saja 1 bulan kemudian ini buah sudah masak, sudah bagus, sudah pantas dipanen. Akad jual beli sudah selesai. Ketika bulan depan, sebulan kemudian, pas mau manen dilihat, ternyata buahnya banyak yang rusak. Ada yang dimakan tupai, ada yang dimakan burung dan lain sebagainya. Akhirnya yang membeli rugi atau menyesal. Nah, oleh sebab itu agama melarang jual beli tanaman yang belum pantas dipanen. Yang bagus bagaimana? Yang tidak dilarang, tunggu dulu, dimasakkan dulu buahnya atau tanamannya. Kalau mau buahnya diputik, dirasai terlebih dahulu, maniskah, masamkah, atau hambarkah. Nah, kalau setelah masak barulah akad jual beli. Kemudian jual beli yang terlarang lagi adalah yang ketiga, adalah menjual sperma hewan jantan dengan cara mencampurkan hewan tersebut dengan hewan betina. Jadi sperma hewan jantan disuntik, diambil sperma hewan jantan, kemudian disuntikkan lagi atau dicampur ke sperma hewan betina. Nah, itu termasuk dilarang. Yang boleh bagaimana? Nah, yang boleh adalah meminjamkan hewan jantan kepada orang yang mempunyai hewan betina. Contoh, si A punya kambing betina.
dan B punya kambing jantan. Yang A punya kambing betina ini, kambingnya tidak akan bisa mempunyai keturunan kalau tidak ada kambing jantan. Jadi bagaimana? Kalau diambil spermanya saja itu dilarang. Jadi dipinjamkan kambing jantan tadi kepada si A. Nanti setelah binatang atau kambing tadi kawin, kemudian mempunyai keturunan, barulah kambing jantan tadi dikembalikan kepada siapa? Kepada si B. Nah, itu bagaimana? Boleh, malah dianjurkan oleh agama. Kemudian selanjutnya jual beli yang sah hukumnya. Jual belinya sah tetapi dilarang oleh agama. Maksudnya bagaimana? Jual belinya sah tetapi agama melarang. Sekalipun keuntungannya banyak, namanya agama melarang, barokahnya hilang atau kurang barokah. Sekalipun dalam agama hukumnya adalah sah, tetapi agama melarang. Penyebab larangan jual beli karena dapat menimbulkan kekecewaan bagi orang lain, mempersempit gerak pasaran atau merusak ketentraman umum. Contohnya bagaimana? Contoh jual beli yang sah tetapi dilarang dalam agama, yaitu yang pertama, jual beli dengan harga lebih mahal daripada harga pasaran. Jadi menjual barang harganya lebih mahal daripada harga pasaran. Contoh, harga pasarannya 50.000, dia menjualnya berapa? 100.000. Nah, sah saja pada hukum agama Islam, tetapi agama melarangnya. Kemudian yang kedua adalah membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Maksudnya barang itu masih dalam pertimbangan ya atau tidak. Orang masih tawar-menawar, kita beli barang tadi. Nah, itu tidak, itu dilarang oleh agama. Kemudian yang tiga, menghambat penjual agar tidak sampai di pasar, sehingga penjual tidak tahu harga pasaran yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, jual beli dengan cara menimbun barang. Barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat ditimbun, distoknya terlebih dahulu. Ketika di pasaran barang yang distoknya itu sudah langka, sudah susah dicari, barulah dia menjual barang tersebut. Contoh biasanya menimbun barang berupa gas LPG, ya kan? Gas yang 3 kilo, itu kebutuhan masyarakat sekarang. Ketika di awal bulan Ramadan masih banyak gas LPG. Pertengahan Ramadan sudah mulai habis. Jadi orang yang punya toko tadi, punya gudang, sebelum Ramadan sudah ditimbun barang tadi, gas 3 kilo tadi. Ketika di seminggu, 1 minggu yang akhir bulan Ramadan, gas di pasaran sudah habis, barulah dia menjual barang gas 3 kilo tadi. Maka harganya lebih tinggi daripada harga pasaran. Nah, sah saja menurut agama, tetapi itu dilarang oleh agama. Kemudian jual beli barang maksiat. Jual beli barang maksiat. Nah, itu juga dilarang. Apa yang dijual? Menjual minum-minuman yang memabukkan, menjual sesuatu yang bisa memabukkan. Apa? Jual bir bintang, jual topi miring, menjual obat-obatan terlarang. Pokoknya segala sesuatu yang berbau maksiat, itu hukumnya adalah haram. Dan jual belinya sah, tetapi dilarang oleh agama.
Kemudian yang keenam, jual beli dengan cara mengecoh atau membodoh-bodohi. Misalnya bagian luarnya bagus sedangkan dalamnya tidak bagus. Contoh seperti menjual beras, di atasnya bagus berasnya, ternyata di bawahnya busuk. Menjual buah, memberitahu kepada pembeli bahwasanya buahnya manis, ternyata yang dijualnya buahnya adalah masam. Itu namanya mengecoh atau membodohi pembeli. Jual belinya sah hukumnya, tetapi dilarang oleh agama. Kenapa sebabnya? Nanti menimbulkan kekecewaan bagi pembeli. Baik, kiranya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dalam proses pembelajaran ilmu fikih. Dan saya berpesan kepada para santri sekalian nantinya di rumah agar kiranya rajin-rajin belajar dan mutolaah. Dan untuk tugas-tugas berikutnya akan saya informasikan melalui grup WA. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.